Jadi mahasiswa Bu Asikin ya Bu ya, sekarang udah jadi mahasiswa, itu salah satu binaan kami di Lapas Tarakan. Nah itu kan itu kita kontrol sebenarnya, cuma ya kontrol pribadi. Ada kata kontrol ya, berarti kan itu ada binaan, nggak dilepas begitu aja. Nah rata-rata itu kita ngasih terus lepas. Nah itu tadi saya bilang butuh binaan. Nah itu tadi yang saya bilang dikasih pelatihan skill menjahit, dia ngerti untuk dia. Lah maksud pemerintah tujuannya itu kan nggak hanya untuk itu, nanti dia bisa buka usaha, terus suatu saat mungkin dia berkembang. Dikasih modal nggak Bu? Awalnya dulu kasih modal, terus terakhir nggak, mungkin karena dana ya. Dulu dikasih modal, kasih mesin jahit, iya, gitu. Latihan daftar tapi nggak lanjut. Latihan itu ya. Enggak, pembinaannya kenapa Bu? Kok misalnya enggak sampai tadi kan ada bilang katanya pembinaannya tuh enggak selesai atau apa gitu ya? Gimana sih? Gini loh ya, pelatihan di LLK itu 1 bulan. Terus kemudian setelah sudah simulasi ujian kan lulus nih. Terus sudah di luar sana, maksud saya itu harus ada kontrol supaya dia benar gitu loh. Jadi gitu. Ya kurang paham saya, tapi kenyataannya kan kadang ada yang dapat ini tapi nggak jadi ini gitu loh. Maksudnya kan pemerintah itu tujuannya ke sana. Kadang mereka hanya untuk dirinya udah tahu, ada juga yang jadi sih gitu toh. Nah, tapi ya harapannya tuh misalkan 16. Ya kalau yang jadi hanya 2 atau 4 kan juga kayaknya sia-sia dana itu gitu loh. Nah itu ya kita itu rata-rata sering memberikan pelatihan tetapi binaannya yang kurang gitu. Jadi gini Bu, pengalaman saya pernah ikut di LLK ya daftar. Tujuannya kenapa? Saya pengen bisa jahit aja. Nah tuh, kan hanya begitu itu yang aku maksud tadi tuh. Nah ada bagian yang hanya pengen jahit. Setelah dapat itu nggak ada binaannya lagi di luar kan? Berarti kan otomatis dilepas, berarti kan sudah. Bisa jahit. Ya ada yang seperti itu. Nah maksud pemerintah kan nggak itu gitu loh. Nah, kamu tahu, terus kamu buka lah. Nanti kalau kamu sudah buka, otomatis ada pendapatanmu. Artinya ada orang yang punya. Mungkin kurang modal kali Bu Ana kalau mau bukanya lagi. Bukan, awalnya dikasih modal, orang dikasih mesin jahit, dikasih apa kok. Jadi pemerintah bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi nanti dia di semua itu yang mengontrol kayak gitu, atau sekolah-sekolah gitu ya untuk mengontrol. Jadi anak-anak yang lulus sekolah tuh punya keterampilan yang bisa dikontrol gimana apa. Betul ya. Emang harusnya begitu supaya benar. Untuk perempuan masyarakat di luar sana, kalau misalkan mau menempuh pendidikan non formal bisa hubungi 6 sekawan. Tapi siapa tahu dari pendidikan non formal itu nanti lulus SMA jadi caleg. Itu murid ke atau itu dulu hubungin kita tentang sekawan tuh gitu kan? Tapi ngomongin kalau soal gitu kalau anda masalah sudah enggak apa-apa. Lagi sakit soalnya. Jadi kalau yang butuh pendidikan non formal pakai ABC, silakan hubungi 6 sekawan. Ini yang pengalaman nih Bu Jum nih, sudah pengalaman nih sudah. Gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kalau saya pengen minta pendapat teman-teman nih. Masih dalam tanggung jawab bersama gitu ya. Kalau misalnya ini kan wajib belajar tadi 9 tahun apa 12? Sekarang 12 sampai SMA lah. Wajib terkait kurikulum nih ya. Menurut pandangan teman-teman, gimana kalau misalnya untuk SD itu fokus pada pendidikan karakter? Kalau menurut teman-teman gimana? Nanti misalnya setelah SMP baru mungkin ada, maksud saya dominan mungkin ya, enggak juga mungkin semuanya pendidikan karakter, tetapi mungkin taruhlah ada mungkin 50% atau 60% tuh pendidikan karakter. Karena bicara generasi kita ke depan bukan hanya pintar aja, tetapi tadi ya memang harus punya etika, attitude ya. Gitu. Nah, misal kalau pernah ya, saya nggak mau bilang pernah melihat di luar negeri, tapi kita lihat aja misalnya ada lihat aja lah di Jepang. Jepang. Film di luar negeri, jadi kantinnya mereka gitu. Iya. Kantinnya nggak ada kasir, tapi
simpanan bayar sendiri. Kantin juga jujur, simpanan kantin kejujuran. kayak Iya, gitu. betul. Nah, penting nggak sih maksud saya kalau di muatan SD itu Penting. pendidikan karakter ya sekitar ya 50% lah ya. Saya Penting, perlu. Kocang nggak baca Jok? Kalau Ya, Kokocan. Kalau menurut saya Bu Kaper sangat penting karena pendidikan karakter itu sebenarnya dimulai dari kita masih kalau menurut pandangan sebagai dokter ya, pembentukan karakter tuh malah dimulai dari TK 0 sampai TK. Golden Age. Nah, otomatis kan kalau misalnya di SD sudah ada pembentukan karakter, otomatis kan karakter itu kan dibentuk dari agama juga membentuk karakter kita, terus dari etika kita, terus habis itu kalau saya sih berpendapat dari SD lah diajar, jangankan itu keponakan saya yang di Australia itu dari kecil tuh mereka sudah diajarkan, maksudnya cara berkomunikasi dengan orang tua, dan kita tuh sangat berbeda ya dengan anak di Indonesia. Kalau mereka lebih bisa mengutarakan pendapatnya gitu. Nah, sedangkan kalau anak-anak di Indonesia, jangankan anak SD, anak SMA atau anak kuliah aja, kalau misalnya kita pada sosialisasi suruh menyampaikan pendapatnya, mereka masih malu, mereka takut salah. Nah, memang harusnya dari usia dia dini, dari SD itu memang selain karakter itu kita cara kita berbicara, cara kita mengungkapkan pendapat, dari agama itu memang dibentuk dari kecil ya memang sih. Itu Nah, dari sekarang karakter itu apa dulu? Itu dulu yang perlu kita pahami. Karakter itu kan akhlak ya, etika. Nah, moral. Nah, SD tadi, kalau SD gimana? Itu ya. Memang di SD itu selain pendidikan dasar kayak menulis, menghitung, membaca, itu ada juga sikap, sosial, dan juga etika tadi itu. Ya saya rasa ada. Nah, dulu di SD kan ada apa ya namanya budi pekerti. Ya. Nah, itu diajarin itu. Kalau nggak tahu sekarang ya yang seperti itu ada nggak karakter? Ya memang harus ada Bahkan gitu. di bayangan saya itu bisa berdampak pada environmental question. Jadi bukan lagi emosional, spiritual, tapi environmental. Bagaimana dia memperlakukan, maksudnya dari sikapnya itu ya, adab yang dia miliki akhirnya berdampak ke lingkungan. Lingkungan itu entah secara maksudnya personal antar manusia maupun lingkungan yang ada di sekitar Itu sosial. tanaman gitu. Saya memikirkan seperti itu bahwa generasi kita ini udah selesai terkait itu ya ketika mereka masih SD gitu loh. Jadi iyalah betul. Nah kan itu sosial, sosial. Nah itu. Tapi memang harusnya ada yang tadi itu budi pekerti apa itu. Kan katanya saya sepakat sih 50 sampai 60% SD itu budi pekertinya diturunin karena kita etika dan sebagainya. Di pendidikan non formal, PAUD, TK gitu ya. PAUD itu sama aja sih kelompok bermain dan TK. Itu kita lakukan itu, tapi kadang berbenturan dengan kurikulumnya. Akhirnya ya itu tadi ya. Harus dilihat kualitas dilihat hanya dari sisi itu. Nilai, indikator nilai, kualitas bukan sikap. Jangankan konfliknya jika kualitas itu merupakan elaborasi dari nilai dan sikap. Jadi kita menyerap nih Kak Menteri. Karena memang kan di budaya kita itu misalnya ketika misalnya seseorang atau anak dari sisi akademis dia bagus gitu, tapi dari ini udah sangat so proud of you gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah ngecek bagaimana attitude-nya sama keluarganya, sama temennya, sama gurunya gitu. Mungkin dilihat dari sisi nilai. Ya, kita mengukurnya kecerdasan, kepintaran, keberhasilan itu dari sisi akademik. Tapi kalau kita di perkuliahan ada namanya CPL ya, Bu Ana ya, CPL, capaian pembelajaran itu kan satu ya, C6 ada indikatornya. Nah, tapi itu tadi lagi makanya
saya sepakat tuh dengan ada beberapa misalnya di media sosial, jangan selalu meng-up misalnya nilai rapot, bla blanya, kayak gitu-gitu kan. Saya sebenarnya sepakat juga karena memang nilai akademis sama nilai moral yang ini harusnya seimbang. berbanding lurus lah ya. Karena kan memang tadi bicara adab ya. Kalau misalnya dari sisi akademis dia misalnya tinggi, ternyata dari adabnya di bawah ini kan sebenarnya nol juga. Ini akhirnya kan ke awal tadi. Bagaimana punya pendidikan nggak berakhlak? Betul. Dampaknya. Yang kita bahas akhirnya Itu, disinilah jadi- garis merahnya, Ya, betul benang juga ya. merahnya, Ya, gitu betul. ya. Nah, itu dia. Iya betul. Kita nggak pernah Ada ngasih, tempatnya nih, kita nggak pernah kasih apa namanya reward kalau misalnya dia berlaku baik, mempunyai sikap yang baik terhadap gurunya atau temennya gitu kan. Kasih Kita nggak reward. pernah ngasih reward itu gitu kan. Tapi kita akan kasih reward kalau kan Nilainya kita nih bagus. misalnya kalau kamu naik kelas nanti juara 1, nanti Ya, kita nilai berangkat bagus. ke Iya, Jepang, iya, kayak selalu gitu-gitu gitu. kan. Nah, Tapi ininya ya. nah, karena kita pendidikan di keluarga kita dan juga sebenarnya ini konstruksi masyarakat sebenarnya. Jadi anak pintar itu nilainya Nilainya tinggi. dari sisi juara akademis 1 dari bagus, nilai. gitu. Jadi mungkin kita perlu juga kalau saya dari diri saya pribadi mungkin anak-anak saya untuk sisi akademis mungkin kita tetap ya, tapi kayak misalnya Sisi ininya. sikap, attitude, adab, Apa sopan semuanya. santun itu tetap kita kedepankan seperti itu karena kalau di kita itu kan adab itu lebih tinggi daripada Nah. ilmu kan gitu ya. Oh, adab dulu katanya si Ara, baru ilmu. Iya betul, iya kan. Anak tuh loh yang anak-anak tuh, adab dulu. Nah Iya. itu tadi sama gimana sih kalau punya pendidikan nggak berakhlak. Nah itu akhirnya ada Dulu, betul. benang merahnya kita sudah lah gitu ya. Nah terus satu kata untuk Tinggal 4 menit. pendidikan. Nah, satu kata untuk pendidikan apa masing-masing? Kayaknya panjang nih. Satu kata. Saya berharap sih ya dari pendidikan itu lahirlah pengendalian dalam Itu satu kalimat. Iya, emotional question, spiritual question, environmental question, kayak gitu-gitu. Dari satu pendidikan itu kan lahirlah Ayo satu kata untuk pendidikan. Effort, proses. value. Ya, value. Intelektual. Ya, semangat. Intelektual. Aku aja lah, penting aja lah. Ada banget. Penting gitu kan. Sudah masuk semua itu ya. Ya, masuk semua. Effort Usaha, kan? effort penting. Nah, nilai, proses. Nah, pendidikan itu sebenarnya juga proses itu tadi. Pendidikan yang bukan hasil, ya kan? Nah, itu proses itu pendidikan. Nah, itu ya. Nah, jadi intelektual. Nah, orang pendidikan harus intelektual. Intelektual itu juga jamak itu pengertian daripada intelektual ya, bisa dari sisi nilai, bisa Berarti dari saya tanya sisi dulu, Mbak. moral, akhlak. Sepakat nggak sih pendidikan moral Pancasila masuk lagi di salah satu PMP. kurikulum? PMP. Sama dengan PPKN ya, terakhir apa? Hampir sama itu. Sepakat nggak sih? Kalau saya sih lebih ini ngerasa kan, saya pernah masuk Iya. masa-masa transisi nih. Jadi saya waktu SMP sampai SMA kelas 1 itu PPKN. Pendidikan moral Pancasila. PMP lah. Masuk kelas 3 itu PPKN. Beda. Beda ya? Beda. Aku lupa ya. Ya, Kalau saya dulu PMT. kalau PPKN. PMP itu sebenarnya hampir sama dengan sekarang Pancasila, kewarganegaraan, kewiraan ya. Betul. Di perguruan tinggi kan ada. Tetap itu. Cuman dulu kita ada yang namanya penataran 45. Oh ya, ya, Tapi penataran. Sekarang kan nggak butir-butir ada. tadi, butir-butir itu. Sekarang kan nggak ada. Ada. Yang masuk Gitu-gitu. sekolah SMA itu kan saya ingat tuh Bu, masih ada pendidikan Betul. moral Pancasila tuh kayak yang kayak ospek 1 minggu kita tuh ya dibelajarkan tentang etika, Iyalah. apa semua kayak gitu kan. Ya itu tadi penataran itu. Gitu, ya. Kalau Penataran penataran kalau P4 ya Bu? P4. iya ada P4 apa ya? penataran itu. Ada yang P4. berapa jam? 45 paling ini itu ya kan. Nah, itu apa namanya? Kangen jalan kaki enggak?
Iya. Saya dulu 2 kilo pergi pulang 2 kilo, kurang lebih lah 4 kilo. Ke sekolah dari Sekarang kok ogah. Kamu kenangan terindah itu nggak akan terulang lagi. Disambar. Tinggal. Iya. Kota lain udah lakukan itu ya, seru. Ngapain? Jawa Barat. Ngapain? Jalan kaki. Oh iya Jawa Barat yang Jawa yang Barat sudah juga. itu Jawa Barat itu luar biasa Kalau tuh. ada Apa namanya? Siapa Iya. namanya? Memang KDM. itu pemerintah harus berani juga, tegas Iya. juga bagaimana membentuk sebuah daerahnya Iya. gitu ya. Makanan Supaya bergizi sepakat nggak dikasih ke orang tua biar orang tua yang kelola? Buka per, ayo buka per. enggak lah. Nanti anakku masakan nasi kuning tiap hari beli. Nasi kuning tuh ya kan daerah-daerah tertentu ya yang memang ininya biasa nasi kuning kalau sarapan gitu ya. Rapotan Kalau nasi tempat kuning. kita tuh bubur kalau di Solo Rapotan nasi kuning itu. kalau kami. Itu. Rapotan. Kalau saya ingat dulu nasi kuning itu kita bawa pas Rapotan. tengah rapor. Iya, Oh, rapotan. iya. Rapotan di Tarakan juga. Rapotan itu makan nasi kuning. Saya Seru ya? lupa sudah. Iya, waktu SD. Nggak ada. Nggak ada. Saya udah lupa. Seru ya. Dulu tukar-tukaran makanan itu. Oh iya. Coba. Ya, apa namanya? Close statement. Ayo, close statement. Masing-masing Pak. Nah, aku buka dulu catatanku ya. Saya mengutip katanya Nelson Mandela. Apa nih aku ya? Belajar adalah pengalaman yang tidak pernah berakhir. Ya. Selamat Hari Pendidikan untuk semua para pendidik yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Oke. Nah, selamat Dapat Kalian nih. Tidak apa-apa. Aduh. Apa? Selamat Hari Pendidikan untuk semua masyarakat dimanapun berada. Pendidikan merupakan perubahan, maka berpendidikanlah. Yeay. Bukan per. Pendidikan itu setara, dan salah satu indikator negara maju adalah indeks pembangunan manusianya dilihat dari indikator pendidikannya. Oke, aku ya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Iya. Satu aja, karena saya dulu Ya. berjuang pendidikan non formal. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk pejuang-pejuang Kenapa pendidikan jadi di luar saya? Yeay. Bu Pak Heri, kenapa jadi saya? Soalnya